Oh, bestinya kata Ani. Besti, bukan Nikita kalau nggak bikin gebrakan. Seperti baru-baru ini, dalam sidangnya yang digelar kemarin 18 September 2025, Nikita bukan hanya tampil classy, tapi juga terlihat menggandeng pengacara baru yang kini jadi sorotan karena pesonanya. Bahkan saking cantiknya pengacara baru Nikita, warganet hingga ada yang membandingkan dengan kubu lawan Nikita. Kehadiran pengacara baru Nikita ini pun sontak langsung ramai jadi sorotan Besti. Terlebih saat ia tengah bertanya pada saksi yang dihadirkan, keberatan dari JPU yang disampaikan ke majelis bisa ia atasi Besti. Membuat ia pun semakin disorot dan membuat warganet jadi penasaran dengan sosok cantiknya. Begitupun dengan Tessa Mariska yang kerap hadir dalam persidangan yang juga merasa kehadiran sindu pengacara baru Nikita Mirzani bisa menjadi pemandangan yang berbeda. Lantaran menurutnya meski ada yang cemberut, ada juga barisan yang senyum katanya. Undang-undang tenaga kesehatan yang dia untuk kewenangan memberikan suntikan itu hanya boleh diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Yang mulia, ini bukan ahli yang mulia. Ini yang mulia, saya hanya menanyakan apakah dia pernah baca, bukan saya mengetahui untuk ahli. Saya hanya tanya dia pernah baca atau tidak. Tapi saksi ini tidak dalam berpendapat ya. Dia beli ada produknya, ada jarumnya. Ya, masalah jarumnya itu boleh dipakai atau tidak, dan itulah faktanya ada jarumnya. Baik, yang mulia. Silahkan ditanggapi. Ya. Baik, yang mulia, saya tidak menyalahkan pendapat. Saya hanya tanya pernah baca atau tidak. Pernah melihat penjelasan. Oke, itu pernah mendapat penjelasan seperti itu ya. Iya. Oke, dari sini saudara saksi setelah mengetahui hal itu, saudara saksi merasa menjadi korban penipuan seperti itu ya. Benar. Untuk upaya hukum yang saudara saksi lakukan kan belum ada ya. Saudara saksi tahu nggak kalau misalnya ada untuk melakukan hal-hal terkait seperti ini? Untuk perlindungan konsumen saya belum tahu sih. Belum tahu ya. Yang baku, yang standar, yang sejalan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2003. Mohon saudara saksi bisa jelaskan. Terima kasih. Ya, apalagi kan dia kan duduknya paling pinggir sini yang mana bahwa di sini dekat dengan penonton, dengan pengunjung kan. Jadi pengunjung agak lihatnya itu dekat banget gitu. Terus dia juga senyum gitu. Aku lihat tadi juga kan, aku duduk nomor 2, dia senyum ke kita, lihat senyum. Jadi lebih murah senyum, lebih apa? Aku nggak ngerti ya. Apa karena memang dia tahu bahwa pengunjung yang datang itu adalah memihak Nikita Mirzani, atau istilah katanya ada di kubunya Nikita Mirzani. Jadi dia kalau dilihat senyum-senyum aja. Kan beda kalau sebelah sana JPU kalau dilihat cemberut. Karena mungkin dia tahu karena yang datang ini ini mah pecinta-pecintanya Niki nih. Jadi di sebelah sana cantik-cantik tapi cemberut. Kalau di sini senyum aja ke kita. Jadi itu yang bikin kita enak ya, wise ya gitu ya. Kalau cantik itu kan relatif ya. Kalau menurut JPU sana mereka dari keluarga yang mereka cantik ya silakan. Kalau dari sini menurut keluarga cantik silakan. Tapi yang pasti di sini full senyum, di sana full melotot dan cemberut. Nah, kalau bahas soal pengacara baru Nikita Mirzani yang pesonanya kini tengah jadi sorotan, warganet pun ternyata nggak diam aja. Profil sang kuasa hukum pun diduga pernah menjadi tim kuasa hukum Hotman Paris saat ia mendampingi Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka pada tahun 2024. Dan uniknya dalam video lama tersebut warganet udah salfok.
sama pesona Sindu Parajin yang kini jadi tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Dan kini diduga akun TikToknya pun mulai banyak dikunjungi Besti. Dan kalau lihat isi kolom komentarnya banyak banget yang memuji pesona Sindu Besti. Bahkan tak sedikit pendukung Nikita yang menitipkan harapannya di kolom komentar Sindu soal kasus Niki yang masih terus bergulir di persidangan. Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim yang mulia Arief membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga Mendagri? Ya, nggak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata, istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda, niet on van klik, gugatan tidak dapat diterima. Di Rumah Kertanegara lagi ketemu dengan Pak Prabowo untuk makan malam bersama tim hukum 02. Mendampingi Prabowo dan juga Gibran kalau nggak salah. Itu kan dari jejak digital itu kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa hilang ya. Memang kalau waktu itu dia pernah mendampingi menjadi tim lawyernya Bang Hotman Paris waktu itu, berarti benar karena ada jejak digitalnya di Google. Jadi karena dia baru muncul dan kelihatan juga smart, jadi orang mencari-cari, siapa sih sebenarnya dia, ternyata nggak kaleng-kaleng kan. Menurut gue itu penambahan ataupun aku nggak ngerti apa karena ini sebuah sementara karena Bang Fahmi lagi dirawat atau memang itu menjadi tim kuasa hukum yang baru, aku nggak ngerti. Mudah-mudahan aja. Jadi dengan adanya tim kuasa hukum baru ini dan kita tahu juga kredibilitasnya nggak kaleng-kaleng dan ternyata juga memang keren, pinter juga, cantik juga, itu menurut aku sesuatu yang menjadi gairah di dalam persidangan ini. Iya, itu kan tadi yang ditanyakan kepada saksi fakta karena mereka melihat adanya seliweran yang bentuk komunikasi antara Dr. Riza dengan yang ingin ketemu, kemudian menyampaikan minta tolong gitu loh, ingin ketemu dengan saudara Niki gitu loh, untuk
membahas apa ya, mungkin kerjasama untuk mereview produk-produknya Dr. Reza gitu. Mengundang dari pihak BPOM hadir sebagai ahli menerangkan tentang produk yang dibeli oleh saksi tadi yang dihadirkan, tentang tidak ada izin BPOM dan ada seperti jarum suntik itu ya. Ya itu. Karena kan memang kalau izin BPOM itu biasanya untuk kosmetik ya, itu tidak ada akan keluar izinnya kalau dia produknya itu dioleskan, tidak ada jarum suntik, karena kalau jarum suntik itu tidak akan ada izinnya. Sudah disampaikan ya, saksi fakta yang dihadirkan itu menyampaikan kekecewaan mereka atas produk-produk dari Dr. Reza, ya. Kemudian menyampaikan juga pernah melihat siaran yang percakapan dari Dr. Reza dengan Mail gitu, disampaikan. Dari Kak Niki sendiri cukup puas atau seperti apa Kak? Dari Kak Niki sendiri dan Kakak sebagai kuasa hukum dari tadi kesaksian saksi yang datang cukup puas atau seperti apa? Ya kita cukup puas. Kak, ini yang dititik beratkan memang keluhan-keluhan terhadap skincare dari pihak RG, kayak bener gak sih? Iya, jadi begini, tadi dipermasalahkan itu kan kenapa ada dari pihak JPU itu keberatan gitu ya, bahwa saksi yang dihadirkan ini dianggap tidak ada kaitannya dengan dakwaan dari jaksa terkait dengan ancaman ya, dugaan ancaman, kemudian ITE dan TPPU. Tetapi awal mulanya dari terjadinya perkara ini ya kan dari produk yang awalnya direview oleh Dokter, kemudian direpost oleh Mbak Niki, ya direpost oleh Mbak Niki, terus timbullah masalah ini gitu loh. Nah di dalam BAP dan dakwaan jaksa juga memang menerangkan produk skincare, sehingga ketika ada yang menyampaikan yang speak up kepada Mbak Niki melalui itu saksi-saksi yang dihadirkan tadi, difasilitasi lah oleh Mbak Niki, didengarkan ceritanya dan dihadirkan sebagai saksi. Kak, berarti ditegaskan lagi kalau permasalahan skincare itu memang ada di dalam BAP ya? Ada di dalam BAP, di dakwaan. Makanya kan tadi jaksa juga nanya kan lewat BAP dan jaksa. Kak, bentuk kekecewaannya seperti BPOM belum hadir juga sampai sekarang seperti apa Kak? Ya mungkin dari pihak Niki ada kekecewaan setelah mengundang dari pihak BPOM hadir sebagai ahli menerangkan tentang produk yang dibeli oleh saksi tadi yang dihadirkan, tentang tidak ada izin BPOM dan ada seperti jarum suntik itu ya. Ya itu. Karena kan memang kalau izin BPOM itu biasanya untuk kosmetik ya, itu tidak ada akan keluar izinnya kalau dia produknya itu dioleskan, tidak ada jarum suntik, karena kalau jarum suntik itu tidak akan ada izinnya. Terakhir, keterkaitan saksi-saksi ini dengan transaksi antara pihak Nikita dengan RG itu apa sih? Boleh tahu nggak? Ada keterkaitan para saksi ini dengan adanya transaksi dengan pihak MM dengan RG itu seperti apa sih? Kan tadi sempat ditanya tuh, benar nggak sih ada unsur kayak negosiasi pemerasan bla 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 gitu, Mbak? Iya, itu kan tadi yang ditanyakan kepada saksi fakta, karena mereka melihat adanya seliweran yang bentuk komunikasi antara Dr. Reza dengan yang ingin ketemu, kemudian menyampaikan minta tolong gitu loh, minta tolong ingin ketemu dengan saudara Niki gitu loh, untuk membahas mungkin kerjasama untuk mereview produk-produknya Dr. Reza gitu. Oke, terakhir nih. Jadi tidak ada bahasa ancaman gitu yang diketahui oleh saksi fakta. Kak, saksi minggu depan apa? Masih terkaitan dengan mereka customer produk Reza Gladys atau beda lagi nih? Kalau saksi yang dihadirkan ke depan itu adalah saksi ahli ya. Saksi ahli. Ada ahli ahli ITE, ada 6 sih. 6 ya? Insya Allah akan dihadirkan. Oke. Ya, maaf. Kita lihat aja nanti. Namanya Sindu. Namanya Sindu.
Nama lengkap kakak? Sri Sinduwati. Sri Sinduwati ya. Terima kasih banyak Kak Sri. Nah, bukan hanya kehadiran Sindu Parajin, pengacara baru Nikita yang pesonanya tengah menjadi sorotan, tapi perihal gugatan yang masih dirahasiakan yang akan dilayangkan oleh Nikita setelah sebelumnya ia juga telah melayangkan kembali gugatan One prestasinya terhadap Reza Gladys senilai 114 miliar rupiah. Duh, gugatan apa lagi ya kira-kira Besti? Dan gak cuma itu aja, setelah coba dikonfirmasi kepada tim kuasa hukumnya, ternyata Besti, perihal gugatan One Prestasi dan gugatan baru tersebut tidak menggunakan tim kuasa hukum Fahmi Bahmit, seperti kasus yang kini ditangani dalam sidang pidana Nikita. Lagi bikin apa ya Nikita? Ada aja gebrakannya. Sidang mungkin empat saksi ini puas atau gimana? Iya puas karena memang itu yang terjadi. Seperti itu mereka pembeli, jadi mereka konsumennya Reza ya seperti yang tadi kalian dengar ya kayak gitu, nggak ada yang disetting, nggak ada yang diajari, memang begitu adanya. Kaniki kondisi kesehatan di mana? Kaniki tadi kan udah mengajukan Kalau surat. prestasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus bukan aku. BPOM mungkin kapan akan hadir Kaniki? Kaniki seberapa kerugiannya memang seberapa besar gitu. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apa tuh gugatannya Kaniki? Gua aja di PN bisa dilihat kok. Kondisi kesehatan gimana Kaniki tadi kan udah ngajuin surat? Ya, kadang drop, kadang sehat, kadang drop, kadang sehat gitu. Kaniki saksi terdekat tampil cantik di setiap film. Tadi saksi ngerasa Soal tampil cantik Nanti kalau nggak cantik dibilang merah. Apalagi Kak, gugatan apa lagi? Ada, nanti tinggal lihat aja di websitenya PN. Pidana perdata? Nggak tahu, aku itu lawyer. Ini hari ini saksi ini meringankan kami harus Meringankan atau tidak itu nanti biar keputusan hakim, tapi semuanya memang sesuai sama mereka yang mereka alami. Tidak ada di setting, tidak ada diajarin, semuanya ya natural aja. Mungkin beberapa kali gugatan memang bisa merasa merugikan sebegitunya. Kalau rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Harusnya film Kang Mak X Nenek Gayung kan harusnya aku kan utama. Karena ditahan jadi enggak. Komik 8 harusnya aku juga main, ternyata enggak karena masih ditahan. Ini rugi berapa miliar sih Mi? Wah kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Itu cara Mi balas dendam Mi? Hah? Balas dendam ya? Balas dendam apa? Nggak ada balas dendam dong. Kaniki soal kesehatan. Tadi Nikita Mirzani bilang ke pengacara katanya untuk One Prestasi. Iya, coba lihat surat kuasanya, itu bukan dari kantor Bang Fahmi, bukan dari tim kami, dari lawyer lain. Jadi saya mau bicara apa kalau itu gugatannya dari kantor lain gitu. Kalau yang ini ya kan dari kantornya. Lihat, coba teman-teman media cek surat kuasa di kop suratnya itu kantor apa gitu. Nah, setahu saya dari kantornya Bang Fahmi tidak pernah menerima gugatan itu, kuasa untuk melakukan gugatan. Kalau yang katanya Nikita Mirzani akan gugat lagi nih, yang terbaru apakah lewat abang juga atau gimana? Saya dapat info dari situ, dia bilang, Bang ini saya rencana mau gugat lagi, dia bilang gitu kan. Tapi kalau soal itu yang saya pahami bukan pakai kantor Bang Fahmi, kan biasanya Niki pakai kantor Bang Fahmi kan untuk gugat-gugat segala macam. Nah ini belum ada gitu. Nah, saya konfirmasi juga ada beberapa dari teman dari lawyer lain itu yang dipakai, dia bilang gugatannya kemarin ada info sudah terdaftar, tapi saya dapat lagi info dicabut sebelum gugatan, sebelum persidangan karena ada perubahan lah apa gitu. Tapi intinya bukan saya di situ, bukan saya sebagai kuasanya gitu. Kalau untuk sidang hari ini. Nah kan, anyway gak cuma soal gugatan baru yang akan dilayangkan Nikita. Namun belum ia sebut gugatan apa, Nikita yang lama gak tantrum dalam sidang. Pada sidang kemarin 18 September 2025 lalu terlihat memanas dengan JPU Besti. Diduga hal tersebut lantaran JPU mengingatkan kalau kasus Nikita ini mengenai pemerasan. Nah sementara saksi yang hadir adalah dugaan korban dari produk RG. Nah perihal tersebut pun dijelaskan oleh kuasa hukum Nikita saat wawancara bersama awak media. Ia pun mengatakan kalau awal permasalahan juga berkaitan dengan produk katanya. Yang mesti harus kami sampaikan yang mulia bahwa perkara ini terdapat masalah pemerasan dengan ancaman pencemaran. Ini kan tidak ada ancaman, ini kan sidang ini mengenai masalah kesehatan ataupun ini kami secara ekonomi meringankan perbuatan kami melakukan itu untuk meringankan apa itu saya
Kita ingatkan ya, terdakwa penuntut umum ya, terdakwa penuntut umumnya, kita minta untuk terdakwa. Iya, dua-duanya diam. Nggak ada PPW kayak gitu. Jangan berisik. Bisa diam, terdakwa. Bisa diam. Udah. Sabar. Sabarin dulu sayang. Sabar. Terdakwa majelis sudah mengingatkan. Semua lewat majelis. Gak usah salut-salutan seperti itu ya. Ini bukan pasal. Kita ada aturannya. Sekali diingatkan itu sebentar. Sekali diingatkan, dia baik penuntut umum maupun terdakwa begitu kan? Kan begitu. Coba, ini udah kita ingatkan masih ngomong terus. Kan begitu ya. Bisa diteruskan persidangan ini atau mau kita skor dulu? Kalau nggak bisa diam akan kita skor dulu. Udah. Udah, aduh stop dulu, Soy, stop dulu. Aduh, ini lagi bagus. Jangan kepancing. Ini mancing, JPU mancing. JPU-nya mancing, Niki, ini JPU-nya mancing. Karena saksinya kuat, saksi kamu kuat, Niki. Jangan hancurin sendiri. Merinding gua merinding. Karena ini saksinya kuat banget, makanya dia begitu. Yang harus masyarakat ketahui ya, ini saya perlu luruskan juga ya, sehingga kenapa banyak pertanyaan, lo kok bicara soal skincare, ya kan, lo kok bicara soal produk, ya kan, ini kan tuduhannya adalah pertama itu adalah pengancaman dengan kekerasan, ya kan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Yang terakhir itu yang sering ramai di media itu adalah soal TPPU-nya, ya. Jadi saya mau kasih tahu begini masyarakat itu bahwa perkara ini berawal dari adanya skincare, ya. Kenapa kok bisa hari ini kami menghadirkan fakta korban yang mengalami langsung akibat dari skincare itu. Nah, karena apa? Di dakwaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan, ya, ini kalau saya tidak salah ingat begini kira-kira, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huru-hara, ya, memposting produk Glavica, ya kan? Lebih spesifiknya lagi apa? Salmon DNA dan booster glowing cell. Nah, ini yang menjadi pucuk dimulainya permasalahan ini, ya kan, sehingga kemudian atas adanya dugaan bahwa bukan dugaan ya, sekarang BPOM sudah merilis juga fakta-fakta di persidangan juga sudah terungkap bahwa glowing booster cell itu tidak pernah terdaftar, ya kan. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nikita, terdakwa Ismail dan Nikita, dia itu dicari oleh Reza Gladys, ya kan. Tujuan dia mencari Reza Gladys itu mau ngapain? Kan tadi saya bilang sumbernya apa? Produk ini loh, ya, produk ini bermasalah, publik sudah tahu sekarang bermasalah. Lalu kemudian pelapor Reza Gladys ini menyadari bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Nah, dengan upayanya dia mencoba mencari tahu melalui terdakwa Ismail. Nah, disitulah prosesnya, ya kan. Proses ini terjadi, ada chat-chatan, selamat malam Mail,
waktu persidangan fakta sebelumnya Dr. Oki menyampaikan, saya ditelepon Reja Gladys minta saya untuk dipertemukan sama Nikita. Saya sampaikan kalau begitu melalui Ismail. Saya sambungkanlah bertiga di situ teleponnya. Dr. Oki, Reza, sama Mail. Disitulah terjadi percakapan bahwa adanya permintaan tolong itu yang tadi beredar, yang teman-teman tahu semua sudah beredar di media sosial itu kan, yang lagi FPP, yang seperti yang disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya juga. Itulah percakapan yang awalnya beredar, minta tolong untuk dipertemukan, minta tolong supaya saya bisa ketemu Nikita. Karena apa? Sumbernya bermasalah, sumbernya produk tadi itu. Nah, itulah yang kemudian berlanjut percakapan, perkenalan diri dan lain seterusnya, sehingga pada akhirnya muncullah negosiasi di situ. Terjadi tawar menawar, ditanya dari Mail berapa, ya kan? Disebutkan, oh kalau dari Mail sudah tidak bisa turun 5 miliar. Memang dokter mau nawar berapa? Itu ada, dan itu sudah terungkap di persidangan semua. Kalau 4M bagaimana, ya kan? Nah, inilah saya bilang proses negosiasi ini yang kemudian terjadi fakta itu sehingga mereka itu sepakat gitu. Ya udah angka 4 miliar, ya kan? Oke, deal ya Mail. Oke. Kita damai ya Mail, kan begitu percakapan yang kemarin beredar. Tuh kan, anyway lihat gebrakan baru Nikita tiap sidang selalu ada aja. Kira-kira apakah ini memiliki peluang besar untuk Nikita bisa bebas, Besti? Tunggu aja nanti dengan ikutin terus sidangnya ya. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani dong.